Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Terima kasih ya untuk waktunya untuk bisa ikut serta dalam sebagai tugas UAS lah, formalitas saja. Sebelumnya di sini saya akan membahas tentang sekilas tentang apa sih ikhlas itu dan bagaimana dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita ketika nanti kita punya problematika dalam kehidupan kita seperti menemukan kedamaian dengan cara ikhlas. Jadi ikhlas itu ikhlas itu adalah suatu tindakan atau perbuatan kita yang menerima apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dalam kajian tasawufnya itu adalah ikhlas itu adalah perbuatan kita yang semata-mata kita berbuat beramal ibadah hanya kepada Allah, tidak mengharapkan pujian orang lain, tidak mengharapkan untuk didengar orang lain. Jadi dalam bahasa lain ikhlas itu kita berbuat beramal ibadah semata-mata hanya kepada Allah. Kemudian ikhlas itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ini adalah tingkatan yang paling tinggi, yakni beramal dengan semata-mata mengharapkan ridho Allah. Jadi ketika kita beribadah, kita tidak mengharapkan pujian orang lain, tidak menginginkan untuk mendapatkan imbalan dunia. Itu ikhlas yang tingkatan paling tinggi. Kemudian yang kedua ini adalah tingkatan yang berikutnya, yakni ketika kita beribadah hanya karena ingin mengharapkan pahala dan menjauhi dosa. Nah, ini yang nomor 2. Yang nomor 3 ini tingkatan yang paling terakhir, yakni ketika kita beribadah dengan niatan supaya bisa mendapatkan rezeki. Jadi seperti kita ketika kayak punya masalah, kita sholat duha supaya cepat kaya, ini nggak apa-apa, termasuk bagian dari ikhlas. Adapun selain dari 3 ini sudah termasuk bagian dari riya. Jadi ikhlas itu lawan katanya adalah riya. Riya itu apa? Riya itu ketika kita beribadah tapi mengharapkan pujian orang lain. Ketika kita sholat pengen didengar orang lain, pengen di alam orang lain, ini merupakan bagian dari riya. Nah, kemudian dalam kehidupan kita juga kan pasti banyak yang namanya masalah atau apalah, kayak sesuatu yang mengganjal yang membuat kita terhalang untuk bisa berkembang. Nah, cara kita untuk bisa melewati problem itu ini bisa dilakukan dengan salah satunya dengan cara kita ikhlas. Jadi dalam ikhlas itu ada 3 komponen, yakni sabar, terus kemudian adalah syukur, dan yang terakhir adalah tawakal. Jadi untuk bisa benar-benar sampai pada tahap ikhlas, kita harus bisa melewati 3 ini: sabar, sabar, syukur, dan tawakal. Kalau sabar, ketika kita diberi masalah oleh Allah, musibah, kita menghadapinya dengan lapang dada, ini sabar. Kemudian syukur, ini ketika kita diberi nikmat, kita menanggapinya dengan menggunakan nikmat itu untuk beribadah. Kemudian yang terakhir adalah tawakal. Tawakal ini adalah ketika kita sudah berikhtiar, kita menerima apapun yang diberikan oleh Allah dengan lapang dada. Jadi untuk bisa sampai pada fase ikhlas ini, kita harus bisa sabar, bisa syukur, dan bisa tawakal. Nanti mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh sesi terapi bagaimana kita menanggapi realita kehidupan dengan metode hipnoterapi ikhlas yang akan dijelaskan oleh saudara yang mulia Nuril Akbar Al-Baghdadi. Silakan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan tahapan terapi, di mana terapi ini dinamakan hipnoterapi, yang nantinya akan saya pandu dan saya akan memberikan petunjuknya.
Jadi hipnoterapi ini merupakan sebuah terapi yang bisa kita lakukan agar bertujuan supaya masalah-masalah yang kita hadapi saat ini itu bisa menjadi sesuatu hal yang lebih ringan dan lebih baik lagi. Dan hipnoterapi ini juga dipadukan dengan terapi syukur, yang mana ada unsur syukur yang akan kita lakukan nanti dalam sesi terapi, dan itu semua akan berjalan dengan biasanya. Oke, kita sebelum kita mulai sesi terapinya, coba deh teman-teman pilih salah satu atau pilih sebuah masalah yang ada di hidup teman-teman. Jadi pilih apapun masalahnya, itu teman-teman sendiri yang tahu. Ukir sendiri di pikiran teman-teman itu apa. Bisa dimulai sekarang. Oke, sudah. Nah, setelah itu teman-teman bisa untuk memberikan skala, berapa skala masalah itu, berapa berat masalah yang teman-teman rasain itu, dari angka 1 sampai 10, berapa skala masalah tersebut. Sudah? Oke. Setelah itu sebelum kita melakukan sesi terapinya, ada baiknya kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Wabikulli niyatin sholihah, wabikulli nikmatillah, wabikulli syafaati rasulillah. Al-Fatihah. Baik, sebelum memulai, teman-teman bisa mengambil posisi senyaman mungkin. Perbaiki posisi serileks mungkin hingga tidak ada beban apapun yang membebani, dan itu semua teman-teman merasa nyaman dengan posisi tersebut. Langsung. Teman-teman bisa melakukan posisi seperti ini. Kemudian teman-teman bisa menutup mata teman-teman sekalian. Ambil posisi senyaman mungkin. Kemudian teman-teman bisa untuk fokus dalam mengatur pernapasan. Atur ritmenya, atur ketukannya, dan atur temponya. Jika teman-teman kesusahan untuk melakukan itu, teman-teman bisa melakukannya dengan sebuah hitungan. Tarik nafas melalui hidung, tahan, kemudian hembuskan perlahan melalui mulut. Tarik nafas, tahan, hembuskan kembali melalui mulut secara perlahan. Lakukan hal itu berulang kali hingga teman-teman semua merasakan rileks dan nyaman pada saat ini. Di sini tidak ada apapun. Di sini hanya ada suara saya dan suara hati teman-teman sekalian. Tetap atur nafas dan rileks. Kemudian teman-teman bisa memvisualisasikan sebuah tempat dimanapun itu, entah itu di pantai, entah itu di gunung,
entah tempat seperti apapun itu, teman-teman di sana berada dengan posisi, dengan keadaan yang sangat tenang dan sangat nyaman. Mungkin itu tempat seperti sebuah kafe, teman-teman duduk di sana dengan keadaan cuaca yang hujan lebat. Kemudian teman-teman mulai kembali membayangkan masalah yang sudah teman-teman tadi bayangkan sebelumnya. Bayangkan kembali masalah itu, ingat kembali masalah itu. Ini mungkin saja sebuah masalah, mungkin saja sebuah hal yang tidak nyaman, apapun itu, mungkin saja sebuah perbuatan dosa, mungkin saja sebuah kejadian yang membuat teman-teman tidak puas, atau mungkin saja sebuah hal yang teman-teman sebenarnya tidak ingin hal itu terjadi di hidup teman-teman. Tetap bayangkan dan tetap visualisasikan semuanya. Rasakan semuanya, rasakan suasananya, hati teman-teman yang sakit, hati teman-teman yang tidak enak. Rasakan dan hadirkan itu semua saat ini juga. Mungkin teman-teman akan berkata, ya Tuhan, kenapa ini semua terjadi? Ya Tuhan, kenapa semua ini harus aku alami? Sembari itu, ingat kembali hal-hal yang mungkin membuat teman-teman sangat-sangat sedih. Silahkan teman-teman berdialog dengan diri teman-teman sendiri di sana. Rasakan suasananya, rasakan masalahnya. Setelah itu ucapkan sebuah doa yang kalian ucapkan ke diri teman-teman. Katakan, ya Tuhan, aku sudah rela dan aku ikhlas untuk ini semua. Mungkin pada saat itu aku merasa tidak nyaman, dan mungkin pada saat itu saya sedih. Tapi bagaimanapun aku tetap harus maju untuk tetap bertahan di keadaanku saat ini. Aku rela dan aku ikhlas. Ulangi kalimat itu berulang-ulang sampai itu semua masuk kepada hati teman-teman. Aku rela dan aku ikhlas, dan aku akan fokus pada apa yang ada di depanku. Mungkin sakit dan mungkin menyakitkan, tapi aku harus tetap melawan apa yang ada di depanku. Wahai aku,
Ayo kita mulai lagi untuk membuka lembaran cerita lagi dan menulisnya kembali di catatan itu. Ya Tuhanku, aku ikhlas dengan semuanya, semua masalah ini, semua cerita ini, dan semua hal ini, apapun itu. Tarik nafas, atur pernapasan dengan baik. Teman-teman bisa berdoa apapun untuk mengikhlaskan semua masalah yang teman-teman masalahkan itu. Tarik nafas melalui hidung, tahan di dada sesaat, kemudian hembuskan melalui mulut. Teman-teman, setelah ini teman-teman akan membuka mata. Teman-teman akan merasakan masalah itu menjadi lebih ringan dan teman-teman lebih ikhlas dengan masalah yang teman-teman alami tersebut. Teman-teman akan merasa lebih bersyukur dengan keadaan dan lebih ikhlas dengan keadaan yang ada pada saat ini. Hitungan kelima, teman-teman bisa mulai membuka mata secara perlahan. Tetap atur nafas dan keluarkan secara perlahan melalui mulut. Hitungan kelima, teman-teman bisa membuka mata. 1, 2, 3, 4, 5.